halaman genep jajaran kasabaraha baraha 13 jajaran ka-13 Fathul Mu'in halaman genep jajaran ka-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa khamisuha yang hari anu kalima dina fardu nauhu waslu rijlaihi eta ngumbah dua sukuna si jalma bikulli ka'bin sarta sakabeh mumuncangan min kulli rijlin tina saban-saban suku lil ayati karena ayat Quran anu ngawajibkeun au mas'u khufaihima au mas'u khufaihima atawa musab kana dua mujahna eta dua suku bisyurutihi lawan sapirang-pirang syaratna eta musab wa yajibu jeung wajib naon waslu batini saqbin ngumbah anu jero tinu bolong wasyaqqin jeung rorombeheun far'un hari ieu eta hiji cabang lauda khalat lamun seug asup naon syaukatun hiji cucuk fi rijlihi dina sukuna eta jalma wa dhahara jeung tembong naon ba'duha
eta cucu wajaba maka wajib naon qal'uha nyabutna eta cucu wa ghaslu mahalliha jeung ngumbah tempatna eta cucu li'annahu karena sanyana eta tempat soro eta jadi eta tempat fi hukmi zahiri eta tetap dina hukum anu zahir fa inistutirat maka lamun katutupan eta cucu kulluha tegesna sakabehna eta cucu sorat maka jadi eta cucu di hukmil batini eta tetap dina hukum anu batin fayasihu maka sah naon udhuhu udhuna eta jalma walau tanafadha jeung lamun seug cenang eta jalma anu wudu fi rijlin dina suhuna au ghairihi atawa dina salian suhuna lam yajib maka teu wajib naon ghaslu batinihi ngumbah jerona eta cenang malam yatashaqqaq salagina teu bucan eta cenang fa in tashaqqaqa maka lamun bucan eta cenang wajaba maka wajib naon waslu batinihi ngumbah anu jerona eta cenang malam yartatiq salagina can rapet deui eta ku eta cenang
بالصبر إلى المرجو والمآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Urang sadayana mahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala masih kana dipaparinan kesempatan yuswa, masih kana dipaparinan kesehatan. Mudah-mudahan urang tiasa ngagunakeunana ieu nikmat sehat diangge taat ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, alhamdulillah urang linggih di masjid anu mana diterangkeun dina kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 22. Mantana nyuta pidauh Kangjeng Nabi Muhammad. Beliau mengambil keterangan dari hadis baginda Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi ba'dil kutubi, pada sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan, yakni hadis qudsi. Allah berfirman, inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku. Bukan artinya Allah ada di rumah, ya, karena Allah itu tidak terkait dengan tempat dan waktu. Teka kait, teka kurung ku tempat jeung ku waktu. Bukan artinya rumahku yakni rumah Allah, Allah ada di situ, bukan, ya. Karena di antara sifat yang wajib di Allah mukhalafatu, ya, tidak sama dengan semua yang baru. Inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku, kata Allah, fi ardi, yang ada pada tanahku. Al masajidu adalah masjid-masjid. Jadi masjid itu rumahnya Allah. Semua ini tanah milik Allah. Semua tanah hakikatnya milik Allah. Tapi Allah, ya, mengkhususkan, mengistimewakan, sehingga disandarkan kepada Allah. Rumahku, kata Allah, sesungguhnya rumah-rumahku yang ada di muka bumi ini, al-masajidu, adalah masjid. Nah, ini masjid-masjid, ini rumah Allah. Artinya tempat yang diistimewakan oleh Allah, sehingga duduknya saja mendapat pahala. Duduknya saja. Asal niat etika, asal niat. Aya iklan heula. Ieu nunutan keneh wae. Ya. Jadi rumah Allah yakni tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang tidak akan bertempat, yang tidak akan datang ke tempat tersebut kecuali orang-orang yang diundang oleh Allah. Alhamdulillah. Pan diundang ka masjid mah rada hese. Ada perwe. Padahal ukur 5 waktu, 5 kali tuh waktu, 5 kali.
subuh, lohor, asar, maghrib, sakedik kata Nabi seueur. Sakedik diundang ku Allah. Ya 5 waktu. Tapi kadang-kadang ini 5 waktu pun sulitnya. Waduh luar biasa. Ya, untuk mendatangi undangan dari Allah. Allah katakan sesungguhnya rumah-rumahku, tempat yang sangat aku muliakan, yang sangat aku istimewakan di muka bumiku, al-masajidu adalah masjid. Maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah ditempatkan pada tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masjid, jangankan kita ya duduk di masjid itu, bahkan kita wajib menjaga kesucian masjid. Wajib menjaga kesucian, wajib kita jaga. Tidak boleh kita buang najis di masjid, dosa. Sengaja buang najis di masjid, hukumnya dosa. Kehampangan di masjid, dosa. Keberatan di masjid, dosa. Kalau sengaja di imah doraka adalah orang keberatan. Di imah sorangan untuk mengkaling imahna gedong, anggap itu doraka. Artinya beda nilai masjid sama rumah pribadi. Ngan betah mana di masjid yang di imah? Oh gitu dah. Ongko masjid teh istimewa. Imam mah istimewa imam mah. Kecuali lamun imahna dipakai maca Quran, rumahnya dipakai taat ibadah menjadi nilai. Kalau masjid, pokoknya masjid itu tempat istimewa. Baitu kulli taqiyyin, baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti hatinya ada cinta kepada masjid. Itu orang-orang yang beriman. Ketika hati kita tidak merindukan ke masjid, wah bahaya. Kamana imana ta? Di mana hati orang teu sono ka masjid, bahaya. Teuing imana geus paeh, tadi teh bibitna teh geus paeh teh ya. Sehingga tidak tertarik hatinya ingin duduk di masjid. Terutama laki-laki, kaum laki-laki. Kemudian wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya pengunjungku ya, pengunjungku di tanahku adalah orang-orang yang memakmurkan itu masjid. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang mengunjungi tempat yang Allah muliakan ya. Kemudian Allah berfirman, fatuba, maka bahagia, kebahagiaan li abdin, bagi seorang hamba. Alangkah bahagianya seorang hamba tatahhara fi baiti, dia bersuci di rumahnya. Summa zarani fi baiti, kemudian dia mengunjungiku di rumahku. Tuluy geus boga wudu teh indit ka masjid. Dawuh Allah eta jelema bagja. Amin. Hoyong bagja. Tah boga wudu ti imah indit ka masjid. Minimal 5 waktu. Usahakeun keur lalaki mah tong di imah. Di mana? Oh, usahakeun ya, usahakeun masjid tong kararosong. Ya, masjid jangan sampai kosong. Kira-kira banyak yang kosong, banyak yang penuh masjid. Kunaon berkosong? Aduh, ya. Padahal tempat istimewa, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Duduknya saja menjadi nilai pahala, duduknya. Bahkan kita setelah sembahyang, contoh maghrib, menunggu isya,
Duduknya kita menunggu isya diberi pahala sholat. Intidharus sholat. Menunggu di masjid waktu sholat itu diberi pahala sholat. Bahkan perginya ke masjid satu langkah menjadi penghapus dosa, satu langkah menjadi nilai pahala. Wah, luar biasa. Beda ya pahalanya orang yang sholat di rumah dan pahalanya orang yang sholat di masjid. Usahakan ya, terutama nih kaum laki-laki ya, kaum laki-laki berusaha penuhi masjid. Kira-kira lamun sa RW pinuh mah masjid Pak RW itu ya. Nah ieu mah kosong wae. Nah, ayo sama-sama ya berjuang untuk memakmurkan minimal sholat 5 waktu kita berjamaah, minimal itu makmurkan ya. Sehingga para sahabat dahulu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yang sudah tua pun mereka ingin pergi sholat berjamaah di masjid. Sampai naon di urang mah gitu, kuduaan di sisi digigir, di naon digeneng. Ai urang kudu digeneng ka masjid kita atau kudu digotol ku pasaran. Ieu mah ai keur cager keur hirup tara ka masjid ai pasaran hayang ka masjid. Sahakeun nya ulang ke geus pasaran geus asup kana pasaran geus kana ka masjid. Ti ayeuna memeh asup kana pasaran singgara tol ka masjid nya. Leuheung lamun pasaran daekeun ka masjidna. Kumaha lamun teu bisa asup ka masjid pasaranna. Naudzubillah min. Usahakan ya bapak-bapak minimal 5 waktu, jangan sampai tertinggal salat berjamaah di masjid. Ya, sahabat-sahabat dahulu seperti itu, mereka menghargai perintah Allah, memuliakan masjid, ya, memuliakan anjuran Rasulullah, sampai dikawal dengan 2 orang, padahal itu sudah tua, orang itu sudah tua, tapi dia terus berusaha ingin sholat di masjid. Ya, itu guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Beliau itu sangat betah kalau di masjid ya, sehingga kalau hari Jumat habis sholat Jumat itu keluarnya itu dari masjid malam jam 9 di Jumat lohor tapi ka jam 8 peuting kungsi teh urang henteu padahal sehat urang teh jeung kasibukan naon. Itu Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau itu seperti itu, sangat cinta kepada masjid, dan orang yang cinta ke masjid mendapatkan jaminan khusus dari baginda Rasulullah. Rasul menjamin sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia kelak di akhirat ada di dalam naungan Allah, ada di dalam penjagaan Allah, ada di dalam jaminan Allah. Hoyong urang dijamin ku Allah ke di akhirat. Batur kapanasan urang teu kapana, batur riweuh urang teu ri, batur kasieunan urang teu si, hoyong teu? Di antaranya adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Adalah seorang laki-laki yang hatinya cinta ke masjid. Sono ka masjid lain sono ka imah. Hayu urang sono ka imah sono ka masjid. Kaimah keur di masjid ge ingat kaimah keur di imah ya urang mati balik. Ini sesuatu yang mudah anak-anak ya, sesuatu yang mudah. Apa beratnya ke masjid? Berapa kilo kita ke masjid? Apakah harus membayar ke masjid? Bayar karcis ke masjid? Tapi ka teu ngarantri da ka masjid teh. Kunaon teu ngarantri da teu mayar cenah. Lamun mayar kan ngantri gitu. Ke masjid ini ya Allah sudah tempatnya dekat ya, tidak usah bayar, gratis, 24 jam terbuka, masih sulit kita ke masjid. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua.
Ini jangan kita abaikan, jangan kita lupakan kemuliaan masjid. Ya, tempat yang Allah istimewakan, tempat yang Allah muliakan, di antaranya masjid yang ada di muka bumi ini. Ya, kita punya gedung, dibandingkan dengan masjid yang biasa-biasa saja, masih mulia masjid. Ya, tidak ada nilainya rumah kita, apalagi kalau tidak diisi dengan ibadah. Ya, tapi masjid, masya Allah, tabarakallah. Ini ya, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah. Dia tidak akan kena repot kelak di akhirat. Dia tidak akan terkena kesulitan kelak dia. Tidak disulitkan. Orang-orang lain kepanasan. Orang-orang lain ketakutan. Dia tidak mendapatkan ketakutan kelak di akhirat. Di antaranya adalah orang yang hatinya cinta ke masjid, ya, bersih-bersih masjid, pel masjid, urus masjid, ya itu, ya. Ulah ari di imah aralus, hordeng teh ai di masjid goreng patut. Aduh, ieu mah kumaha, ya. Ai di masjid hordengna numpang murahna. Di imah numpang saena, ulah gitu, kedah isin atuh, ya. Imah aralus, ya, jambana saraena, masjid jambana awota. Urang makmurkeun masjid, jaga kemuliaan masjid, jaga kebersihan masjid, bahkan urang tong sok obral-obrol urusan dunia di masjid. Di masjid. Tong obral-obrol urusan naon? Dunia. Bahkan ulah dagang di jero, ulah ke di jero masjid teh dagang, main HP, bisnis, ulah, ya. Lamun aya jelema keur dagang di jero masjid didoakeun kumaha, la arbahallahu tijaratak, ya, mugia Gusti Allah tong nguntungkeun usaha maneh. Kitu doana teh, ya, mugia ulah untung tak usahana. Bahkan di masjid mah ulah dipakai yang pengumuman kehilangan motor, ulah di masjid diumumkeun anak. Karena kudu aya khusus we tempatnya ke pengumuman. Jadi di masjid mah kudu bener-bener khusus untuk ibadah. Ini alhamdulillah kita, ya, ditempatkan oleh Allah pada saat ini di tempat yang sangat mulia. Amin. Kemudian fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairah. Maka berhak kepada yang dikunjungi memuliakan kepada yang mengunjungnya. Ini janji Allah. Orang yang datang ke masjid, dia sedang mengunjungi tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang tersebut berhak mendapat kemuliaan dari yang punya itu tempat. Siapa tempat itu punyanya? Allah. Orang itu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Idenya sing baratah di masjid itu, ya. Orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena dia mau datang ke masjid, ya, itu. Kemudian kemarin dibahas tentang doa adabun doa, ya. Kalau kita ingin doa kita diijabah, salah satunya harus diawali dengan taubat. Ya. Di antara syarat taubat itu harus ada penyesalan. Kudu aya kaduhung. Lamun can aya kaduhung can tobat. Sanajan istighfarna 1000 kali. Ai can aya kaduhung mah can tobat. Tak kudu kaduhung. Dina hati orang, pada hati kita harus ada penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Bagaimana caranya timbul penyesalan? Nah, itu diolah oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya juz 4, Kitabut Taubah, kitab menjelaskan bab taubat. Itu.
Kira-kira kita ingin tidak diijabah doa kita? Ingin. Tobat heula. Itu dina dosa. Abdi mah da teu gaduh dosa ta eta. Jelema nu pang gede-gedena doraka teh jelema nu pang rumasana teu boga dosa. Ketika kita merasa kita tidak punya dosa, itulah kita paling besarnya dosa. Ya, pang doraka-dorakana jelema teh, jelema tu teu rumasa manehna doraka. Eta jelema nu pang dorakana eta. Ada kurang kudu ngaji, ku ngaji mah kapangi urang teh sok doraka. Ya. Seueur dosa, dosa mata, dosa ceuli, dosa letah, can dosa hate. Seurnya itu banyak dosa itu. Nah, kalau kita ingin doa kita mustajab, di antaranya harus tahu taubat dari perbuatan dosa, baik dosa yang berhubungan langsung kepada Allah atau dosa yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat daripada mustajabna doa adalah aklul halal. Makanan yang masuk ke mulut kita diusahakan harus yang halal. Harus yang halal. Kalau kita ingin mustajab doa, ya. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke mulut kita. Seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di Sa'd bin Abi Waqqas kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan atib tu'matak tustajab da'watuk. Atib tu'matak, harus baik makananmu, harus yang halal yang kamu makan. Artinya zatnya halal, caranya pun cara yang halal. Ayeuna urang dagang halal haram, halal dagang, tapi caranya make nipu, make ngawadul, make sumpah palsu, kacau utamanya. Dicampuri barang haram gitu. Ya. Akhirnya tidak berkah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Karena dicampuri dengan barang-barang cara yang tidak halal. Jadi tidak cukup barangnya saja yang halal, tapi caranya pun harus halal. Seperti kita makan makanan sembelihan, itu harus betul-betul caranya pun menyembelihnya yang dibenarkan oleh agama, ya itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Atibtu umatak, baguskanlah makananmu, tustajab da'watuk, maka akan dipenuhi, diijabah doamu. Salah satu syarat untuk ijabatul doa adalah makanan yang halal, ya. Selagi makanan haram masuk ke mulut kita, sulit untuk diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu. Karena ini hijab penghalang. Penghalang doa mustajab adalah makanan yang haram. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging manusia, daging kita yang tumbuh dari barang haram, baik zatnya haram atau caranya dengan cara yang haram, ya, hari arak halal haram, sanajan bener oke jual beli dada anggar haram, jeung teu sah jual beli nage arak mah minangkana contoh, ya. Contoh, kalau tidak tahu taubat, ya, kalau tidak
taubat. Kalau taubat sudah tidak ada masalah. Orang yang taubat dari dosa itu kamanlah dan balah, seperti orang tidak punya dosa, bersih. Ya ini pakaian kotor dulu dibersihkan jadi bersih gitu. Kalau sudah tobat nggak ada masalah. Ini orang yang tidak mau tobat, senantiasa dia melakukan perkara yang diharamkan oleh agama. Kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh itu daging, min suhtin barang yang haram, fannaru aulabi, maka neraka adalah lebih utama kepada itu daging. Artinya apa? Daging yang makanannya itu tumbuhnya itu daging dari makanan haram, anu kitu teh beuleumeuan neraka gitu. Beuleumeuan di akhiratnya teh dibeuleum heula dina neraka. Nauzubillah min. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, lahmun, satu daging, nabata, yang jadi itu daging, min suhdin, dari barang haram, hasil renten, hasil ngawadul, hasil nipu, kade. Hasil sumpah palsu, hasil ingkar janji, wah bahaya. Hasil ngarampok, hasil maling, hasil ngagasap, saya bukan teman haram. Tunggu dagingna hese nek asup ke surga ke di akhirat. Orang yang dagingnya tumbuhnya dari barang haram sulit untuk masuk ke surga kelak di akhiratnya. Kalau dia di dunianya tidak bertaubat. Tobat kita. Andai kata kita sudah pernah makan haram, kita bertobat kepada Allah. Masih panjang, masih luas pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan sekarang di dunia. Kata saudara, ya. Naon deui? Maksa, haram. Menang maksa. Teu menang ka dieu maneh lamun teu mere duit. Wah, haram. Haram ini enggak boleh kita. Kecuali ini lagi jalan kok, jalannya ini jalan apa? Jalannya ini tidak baik untuk perbaikan ya, itu bagus, namanya gotong. Ya mah keur kasoku sorangan, jalan-jalan batur, ya kudu kali-kali saku sorangan. Harese ke di akhirat asup ke surga. Lamun teu tobat. Kasusnya bukan untuk kepentingan umum, artinya ini masuknya ke saku sendiri. Nah, dimakan oleh bahaya, hati-hati. Ngeunah ayeuna di dunia, dibeuleum di akhirat. Nauzubillah min. Ya, kecuali kalau bertaubat. Kita menipu orang, berapa orang yang ditipu oleh kita? Orang dagang tuh ditipu ku urang eta jelema meuli sabaraha urang tah ditipu ku urang. Komo ke di akhirat. Kumaha lamun nararagih manehna ke di akhirat, rek kumaha tah urang mayarna. Allahu akbar. Jangan ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Karena ini diancam oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram, tidak akan masuk surga suatu daging yang tumbuh dari barang haram. Ya, sulit untuk masuk ke dalam surga jika badan kita diisi dengan barang yang haram. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan-makanan yang haram, dari minuman-minuman yang haram, dari makanan yang diharamkan oleh agama, dan semuanya diberikan makanan yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barakah. Diberi rezeki yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barakah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang yang mendorong kita kepada segala amal kebaikan zahiran wa batinan, dan ilmu yang menjadi penyebab penghalang dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan zahiran wa batinan,
zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit, baik yang di rumahnya masing-masing, semoga secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, orang-orang yang cinta ke masjid, orang-orang yang memuliakan masjid, orang-orang yang cinta hatinya kepada masjid. Dan mudah-mudahan Allah jadikan turunan kita turunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita dijadikan pejabat yang saleh dan salihah, diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk membimbing masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita, para salihin, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, digabul hajat-hajat mereka yang baik, hajat-hajat mereka yang baik, hajat-hajat mereka yang baik di dunia wal akhirah, dijadikan keturunan mereka keturunan orang-orang yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada kita, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah. Jadikan akhir umur kami ya Allah, jadikan akhir umur orang tua kami ya Allah, jadikan akhir umur saudara-saudara kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, telah dikumpulkan beserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak diharamkan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren dan pusat khususnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berikan keberkahan di tempat ini. Tempat ini menjadi tempat yang barakah, yang barakah, yang barakah. Yang duduk di tempat ini menjadi orang-orang yang barakah, yang barakah, yang barakah. Orang-orang yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren dan pesantren khususnya, baik dengan harta atau tenaga atau apapun kebaikannya, mudah-mudahan Allah ganti kebaikan mereka, Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah lapangkan rezeki mereka yang halal, yang barakah, yang banyak, yang mudah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan turunan mereka turunan yang saleh dan salihah, turunan yang saleh dan salihah. Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah, Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah, dan Allah gabulkan segala hajat mereka yang baik di dunia wal akhirah. Ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana min rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqi'ana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana aslih lana kulla syu'un
salatullah man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi asabihil ghura wa ala sahbi masabihil ghura ya Allah adkanil mukami berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam beserta keluarga andai tolak tetangga laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan kata perbuatan, berilah kami rezeki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, segala kejahatan ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan, datang menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan, salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, terang benderang Madinah bihuda waj'alna mimman yusanu birillah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jumat tidak libur, Jumat tidak